Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema kali ini terkait dengan menelusuri peta politik dan harapan masyarakat Bengkulu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana peta politik, tadi mungkin kalau melihat beberapa untuk kepala daerah sendiri gitu ya, yang terpilih, mungkin kemenangan dari masing-masing kandidat ini, apakah ini berpengaruh terhadap mencerminkan dari tren secara nasional, atau justru karena pengaruh faktor-faktor lokal itu sendiri, atau faktor-faktor di daerah. Ini seperti apa nih Bang Afri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang pengaruh kekuatan yang ada di nasional itu sangat berpengaruh dalam kontestasi yang ada di daerah. Cuma menarik lagi ini di Bengkulu ini, bagaimana dua kabupaten paling ujung Provinsi Bengkulu ini terpilih kembali kepala daerah yang gagal pada periode lalu. Ya, bagaimana di Muko-Muko itu Bapak Khairul Huda bersama Uda Rahmadi itu terpilih di 2019 atau 2020 mereka gagal seperti itu. Dan di Kaur pun seperti itu, bagaimana Pak Gusril dan Cik Hamid itu terpilih kembali seperti itu. Jadi ini kita lihat sangat menarik sekali bagaimana nanti kita nantikan pun kinerja mereka sebagai bupati, wakil bupati, program seperti apa, rencana kerja seperti apa yang ingin mereka wujudkan untuk kabupaten yang mereka pimpin seperti itu ya. Sama-sama kita nantikan dan kita harapkan sesuai dengan apa yang sama-sama diharapkan masyarakat Bengkulu. Oke, ini menarik gitu ya. Nah, kalau dari Ilham sendiri seperti apa nih melihat tren dari kemenangan para kandidat ini sendiri? Apakah karena memang ada tren dari nasional atau justru karena ada faktor-faktor lain gitu ya, faktor di daerah? Ya, kalau kita bicara faktor nasional, ya pemilu ini kan berebut kepercayaan masyarakat seperti itu, Bang. Kita lihat bagaimana 1 bulan pemerintahan yang memang sudah terpilih di Pilpres kemarin menunjukkan tren yang positif, tren yang maju. Nah, kemudian masyarakat menilai ini bahwasanya partai yang mengusung paslon yang menang pada Pilpres kemarin menunjukkan bahwa partainya benar-benar mengusung calon yang memang pro rakyat seperti itu. Dan juga seperti yang Abang tanyakan tadi mengenai faktor kedaerahan. Mungkin beberapa di daerah, bukan hanya Bengkulu, itu memang mereka memang asli putra daerah, atau memang mereka memang pro terhadap unsur-unsur kedaerahan seperti itu. Artinya juga melihat bagaimana peran dari partai sendiri dan juga melihat bagaimana nanti peran dari masing-masing calon itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari koalisi sendiri pasca pilkada, ini gimana nih dari masing-masing paslon yang mungkin memenangkan gitu ya untuk kontestasi pilkada ini sendiri, apakah nanti akan ada koalisi-koalisi baru yang terbentuk gitu ya, dan dengan strategi-strategi masing-masing nih dari masing-masing calon. Seperti apa nih dari pengamat pemilu sendiri melihat untuk di Provinsi Bengkulu nih khususnya? Ya, mungkin kita lihat itu sebenarnya Mbak hanya bisa kita terka-terka kalau sekarang. Jadi kita lihat juga bagaimana di Bengkulu juga pada pilkada ini kemarin cukup banyak pergesekan, cukup banyak pergesekan antara calon satu dan calon lainnya seperti itu. Jadi kita harapkan nanti memang partai politik selaku pengusung bisa untuk bersinergi, bisa untuk bekerja secara bersama-sama, bagaimana menjaga agar kepala daerah yang memang terpilih ini nanti berjalan sesuai koridor yang sama-sama kita inginkan. Dan juga partai politik yang kiranya tidak terpilih dalam koalisinya yang memang gagal untuk terpilih, itu ya kita harapkan juga untuk berbesar hati dan membantu pemerintahan seperti apa. Kalaupun berada di luar ya tetap mengawasi seperti itu, memberikan masukan yang memang terbaik untuk kepentingan kita bersama. Ya, artinya untuk partai politik sendiri katakanlah mungkin yang tidak terpilih ini tetap dalam pengawasan gitu ya. Jadi mengawasi bagaimana sistem pemerintahan ke depan khususnya untuk Provinsi Bengkulu nih di 5 tahun ke depan gitu.
Nah, kalau bicara soal kebijakan tadi gitu ya, ini kan pasti ada beberapa daerah yang pasti dengan perubahan kepemimpinan yang baru, pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang baru dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal kebijakan gimana nih kalau dari Ilham sendiri untuk melihat untuk di Provinsi Bengkulu ya, dengan beberapa kepala daerah, katakanlah ini kepala daerah baru nih, nah, ini melihat kebijakannya ini seperti apa nanti? Ya, memang menarik kita melihat bagaimana kebijakan ini kemudian diterapkan nanti. Karena memang yang pertama mereka harus menyesuaikan dengan visi misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat sebelumnya. Yang kedua, mereka harus menyesuaikan dengan apa kondisi real lapangannya. Kemudian yang terakhir tentu dengan APBD yang ada, dengan dana yang dikucurkan, apakah memang cukup kebijakan ini diterapkan di daerah kita atau memang tidak. Itu. Nah, kalau dari Bang Apri sendiri seperti apa nih menyikapi untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan dibuat gitu ya dari masing-masing kepala daerah, terutama untuk kepala daerah yang baru katakanlah seperti itu akan memimpin ke depan. Ya kita harapkan memang kepala daerah yang baru terpilih ataupun terpilih kembali ya kebijakan yang dikeluarkan memang harus pro terhadap masyarakat. Bagaimana kepentingan masyarakat itu kita letakkan di tingkatan tertinggi pada saat kita memimpin daerah seperti itu. Bagaimana kita mengenyampingkan kepentingan kita secara pribadi, secara kelompok ataupun golongan demi kepentingan bersama. Jadi kita berharap nanti ya sama-sama kita awasi, apalagi Adinda Ilham ini masih aktif di mahasiswa seperti itu, nanti punya peran yang sangat penting, peran yang sangat vital untuk mengawasi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah tentu berbeda dengan yang ada di Kepahyang, Lebong, Muko-Muko dan sebagainya. Tentunya itu harus tetap menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga yang terbaik bagi daerah yang dipimpin. Iya, artinya kembali lagi kita menyesuaikan gitu ya, melihat bagaimana kebutuhan dan juga kepentingan yang ada di suatu daerah tersebut. Katakanlah tadi untuk Bengkulu Tengah dan Kepahyang pasti berbeda gitu, bagaimana kebutuhan yang mereka butuhkan itu sendiri. Nah, kalau bicara tadi terkait dengan untuk tren pilkada ataupun pemilu ini kan mayoritas nih banyak anak muda gitu ya yang berpartisipasi. Kalau dari Ilham sendiri ini seperti apa melihat untuk pilkada di tahun 2024 ini? Anak-anak muda kita ini seperti apa sih melihat jalannya pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah saat ini? Memang pilkada kemudian pemilu tahun 2024 ini memang proses demokrasi yang panjang. Kita di awal tahun diawali dengan proses pemilihan umum pilpres dan pilek. Kemudian di akhir tahun kita disuguhkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah ini kemudian 60% rasio pemilih itu ada pada anak muda atau generasi muda. Nah ini kemudian menjadi suatu hal yang harus dipikirkan oleh calon kepala daerah untuk merebut hati daripada anak muda. Karena melihat bukan menyampingkan orang yang sudah tua gitu Bang. Karena memang anak muda ini tergolong lebih lah. Sebagai contoh kami sendiri mahasiswa hukum ketika memang proses pemilu itu berjalan, mulai dari proses pemilu berjalan, kemudian pasca pemilu, itu memang menjadi bahan-bahan diskusi kami baik itu di kelas, di luar kelas itu. Jadi di sana kami membedah visi misi, kemudian kami berargumen, bertukar pikiran, mana kemudian pemimpin yang cocok berdasarkan visi misinya, berdasarkan daerah seperti itu. Nah, artinya kalau kita melihat tadi disampaikan kan kalau untuk kebijakan ini pasti dari kepala daerah sendiri kan menyesuaikan dengan masing-masing daerah. Nah, kalau dari anak-anak muda sendiri seperti apa sih melihat kebijakan nanti akan dikeluarkan oleh para pemimpin-pemimpin kita ya untuk kepala daerah itu sendiri? Apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh anak-anak muda khususnya dengan program-program yang akan mereka luncurkan? Seperti apa nih Ilham? Yang pasti yang pertama mereka harus pro terhadap anak muda, khususnya mahasiswa. Karena memang kegiatan mahasiswa ini merupakan kegiatan yang semuanya positif seperti itu. Artinya anak muda, mahasiswa itu membutuhkan ruang-ruang yang memang harus diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya kepala pemerintahan itu sendiri. Karena melihat, ya kalau kita bicara Bengkulu, melihat membandingkan dengan daerah lain, fasilitas, kemudian ruang yang diberikan terhadap anak muda itu tergolong masih tertinggal dengan daerah lain seperti itu, Pak. Artinya fasilitas juga ruang untuk anak muda ya, bagaimana nanti suara anak muda ini juga bisa didengar gitu ya oleh para pemimpin nanti ke depan. Baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.